Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 33, Kerja. Adelia mengerjapkan matanya perlahan mencari sosok suaminya yang sudah memberikan kenikmatan untuknya semalam. Tapi lelaki itu sudah tidak ada. Kemana dia? Apa Demian sudah pergi bekerja? Adelia segera bangkit untuk membersihkan dirinya. Dipandanginya tubuhnya sendiri yang penuh dengan bercak mereka berkas pertempuran mereka semalam. Adelia mengelum senyum simpulnya. Semalam Demian benar-benar memuaskan dirinya. Lelaki itu sangat manis. Dia hanya menunjukkan sikap penyayang dan baiknya hanya pada Adelia. Membuat Adelia merasa beruntung bisa dinikahi oleh pria dingin itu. Sementara itu di tempat lain. Mas, kerja. Kenapa kamu jadi pemalas begini, Mas? Aku lelah terus tinggal di rumah mamamu ini. Dia memperlakukanku sebagai seorang pembantu. Ucap Karin emosi. Bukannya dulu kamu juga seorang anak pembantu? Apa salahnya sekarang kamu bekerja di rumah mertua sendiri? Hitung-hitung pengabdian sebagai seorang menantu. Bukannya selama ini kamu sudah menikmati semuanya? Coba Haikal membuat Karin bertambah geram. Mas, tega kamu bicara seperti itu. Kalau kamu tidak mau bekerja, biar aku saja yang bekerja. Ancam Karin. Silahkan, aku tidak pernah melarangmu untuk bekerja jika memang kau bisa. Tantang Haikal, membuat Karin mengepalkan tangannya dan pergi meninggalkan Haikal. Aku harus bisa bekerja. Akan kutunjukkan padamu, Mas. Aku bisa tapa dirimu. Lihat saja nanti. Setelah aku dapat lelaki yang kaya, akan aku tinggalkan dirimu. Batin Karin. Karin, mau kemana? Tanya Ibu Warsi melihat Karin ingin pergi. Aku keluar dulu, Bu. Ibu dan Satria di sini saja. Aku pergi sebentar, ada urusan. Ucap jawab Karin segera pergi. Sudah bangun? Tanya Demian yang melihat Adelia sedang menyisir rambutnya. Sayang, kamu dari mana saja? Kenapa meninggalkanku sendiri? Tanya Adelia merenggut manja. Demian mendekat dan memeluk tubuh Adelia dari belakang. Dikecupnya tengkuk perempuan cantik ini membuat Adelia merasa geli. Aku menyiapkan sarapan untukmu, baby. Bisik Demian mesra. Ayo kita sarapan dulu. Ajak Demian dan diangguki oleh Adel. Demian sudah memesan 2 porsi nasi goreng dan minuman coklat hangat. Kamu yang masak? Tanya Adelia. Aku pesan, maaf aku tidak bisa memasak. Tapi jika kamu menginginkan aku yang masak, nanti aku akan belajar. Adelia memeluk tubuh suaminya ini. Tidak masalah, untuk urusan masak biar aku saja yang menyiapkannya, sayang. Aku tahu kamu masih lelah, jadi kita pesan saja dulu. Adelia tersenyum manis dan dihadiahi 1 kecupan hangat di keningnya. Pengantin baru ini terlihat sangat mesra. Kamu tidak ke kantor, sayang? Tanya Adelia. Besok, hari ini aku ingin menghabiskan waktu bersamamu. Jawab Demian sambil menikmati makanannya. Adelia menghela nafas panjang. Lelaki ini sepertinya akan melakukannya lagi. Bekas semalam saja belum hilang. Batin Adelia, tapi mau bagaimana lagi dia tidak bisa menolak sebagai istri. Sementara itu di sisi lain. Sumpah, gue gak ngerti dengan Mas Haikal. Sejak dia bercerai dari Adel, dia jadi uring-uringan. Padahal dulu dia sendiri yang bilang kalau Adel mandul dan percuma saja dijamah. Ucap Karin pada temannya, Cynthia. Jadi lo mau curhat soal Haikal? Udah gue bilang kalau jadi simpanan itu harus pandai mengatur uang. Suatu saat kita akan tercampakkan kalau sudah ketahuan istri pertama. Awalnya Mas Haikal sudah menyiapkan semuanya, Beb. Tapi Adelia lebih pintar dari pikirannya. Adel bisa mengamankan semua uang yang sudah diambil Mas Haikal. Bahkan sampai rumah pun bisa dia ambil. Gila nggak tuh? Kesal Karin bercerita. Intinya Adel lebih pintar dari kalian. Jawab Cynthia terkekeh kecil. Gak usah ketawa gitu. Gedek gue denger nama dia. Udah. Sekarang lo mau apa ngajak gue ketemuan? Tanya Cynthia menyudahi tawanya. Gue butuh kerjaan, Beb. Sampai gue bisa ngerayu omnya Haikal. Dia punya om yang tajir, tapi akhir-akhir ini omnya susah ditemui. Gila lo. Gak mungkin maulah omnya secara lo istri keponakannya. Dicoba aja dulu. Dijebak gitu. Tapi gue butuh uang sama kerjaan sekarang. Pusing gue gak megang uang. Keluh Karin. Lo mau kerja di bar, ntar suami lo marah.
Gue udah gak mikirin dia marah atau enggak. Gue mau pisah, pusing gue sama dia. Disuruh kerja malah diam, bengong di rumah. Tambah puyeng kepala gue. Oke, gue kasih pinjam 2 juta. Tapi lo harus kembaliin setelah gajian nanti. Ujar Cynthia mengeluarkan uang pecahan 100. Iya, tenang aja. Jadi kapan gue mulai kerja? Tanya Karin semangat. Lusa lo udah bisa kerja, gue tunggu di bar. Jawab Cinta segera berdiri dan pergi meninggalkan Karin. Karin tersenyum bahagia melihat uang yang diberikan Cynthia. Sudah lama sekali dia tidak belanja. Uang tabungannya pun sedikit demi sedikit sudah terkuras habis. Bersambung.